termasuk takwa, yaitu mengurus anak yatim. Khususnya anak yatim yang punya harta, diurus hartanya supaya jangan habis ketika dia dewasa. Begitu. Maka ya dikembangkan bagaimana caranya. Kita lihat ayatnya. Wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabitha bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Ini saudara-saudara ya, yatim yang punya harta kan ya, maaf, yatim itu ada dua macam. Ada yatim yang memang ya berat itu keadaannya, sederhana, miskin gitu. Nah itu ya adalah semacam umat Islam berusaha untuk ya membantu mereka ya. Ada hadis berbunyi demikian, ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha. Saya nanti bersama orang yang ngurus anak yatim di sorga begini. Ya, Nabi tunjukkan dua jarinya ya, untuk menggambarkan dekat sekali antara orang yang mengurus anak yatim dengan kedudukan Nabi Muhammad SAW. Nah, ada anak yatim yang berharta, ya, yang berharta begitu. Jadi orangnya orang ada, orang tuanya kemudian wafat. Nah, ini harta jangan sampai habis. Kasihan nanti ketika dia menginjak dewasa malah harta habis begitu. Maka dipelihara oleh walinya. Wali itu yang mengurus. Ada wali resmi, misalnya ditunjuk. Sebelum kita mati kita tunjuk. Nanti kalau saya wafat, kamu saya angkat jadi wali. Ya, untuk mengurus harta anak-anak saya. Jadi walilah dia. Tapi jarang ditunjuk begitu. Biasanya ya udahlah, kalau orang tua meninggal, istrinya masih ada ya istri. Kalau ada anak yang tertua yang ngurus begitu. Biasanya demikian terhadap adik-adiknya yang masih yatim. Ya, terhadap adik-adiknya yang masih yatim. Nah itu jangan sampai ya gampang jual lah begitu. Harta adik-adik kita yang yatim. Karena saudara-saudara kehidupannya kan dia masih panjang. Jadi agar ketika dia dewasa jangan sampai hartanya habis. Ya, kasihan begitu. Ini dia nih. Dan berikanlah kepada anak-anak yatim yang sudah balik harta mereka. Kalau sudah balik maka berikan. Tapi nanti diterangkan tuh di ayat lain harus diuji. Jadi anak yatim sebelum balik diuji, suruh jualan kalau perlu. Bisa gak dia? Kalau dia bisa berarti dia bisa ngatur uang. Kalau dijual murah banget, jual murah banget, kalau beli mahal banget. Wah ini masih oon saudara-saudara. Nggak bisa diserahin harta, nggak bisa. Ya. Tapi ini anak pintar nih, kalau beli murah begitu. Ya, kalau beli murah, kalau jual mahal. Ini pintar nih, wah serahin dah hartanya, karena dia udah pandai mengatur harta. Ketika udah balik. Kalau anggap udah dewasa masih blow on, ya tetap diempuk, ada istilah diempuk, tetap diempuk hartanya. Karena ini harta saudara-saudara pokok kehidupan. Kalau seseorang nggak punya harta, kehidupannya bisa oleng begitu. Nah, nih yatim kan punya harta supaya nggak habis dipelihara. Kalau dia on atau blow on nggak bisa ngatur uang, ya jangan diserahkan, bahaya. Ntar punya duit sekian juta datang ke supermarket, ngapain beli ini, beli ono, beli itu. Padahal dia nggak tahu buat apaan nih, beli-beli aja, boros saudara-saudara. Iya, akhirnya ntar habis aja dah hartanya. Oh nggak boleh begitu. Ya, jadi harta anak yatim supaya dipelihara dan dikembangkan. Itulah agama Islam, ya, mengatur ekonomi anak yatim. Jangan sampai dewasa jadi pasilan. Kalau yang punya harta, nah ini yang repot yang nggak punya harta itu, ya kudunya disekolahkan lah, istilah sekarang SMK biar nanti dia mandiri, saudara-saudara. Kalau nggak disekolahkan, apa yang terjadi? Nanti dia menjadi anak jalanan, akan mengacu di masyarakat. Yang rugi masyarakat juga, karena dulu masyarakat nggak mau bertanggung jawab beramai-ramai. Ya, untuk itu sekarang kan ada RT RW.
Kudunya RT RW bertindak itu, catat siapa anak yatim, begitu. Nanti sediakan kas buat anak yatim, minta kepada warga. Warga akan girang saudara-saudara dimintain uang buat anak yatim. Ada laporan bulanan atau laporan tahunan, girang itu rakyat, girang itu ya masyarakat. Kenapa? Dia bisa membantu anak yatim, apalagi diterangin. Saya doyongnya nih mengurus anak yatim yang bagus melalui RT dan RW. Ya, maaf nih RT RW di sini. Ntar nambah kerjaan nih Pak Ustadz katanya. Bukan, ini untuk kemaslahatan umat. Ya, mikirin nanti insya Allah di sorga bersama Nabi begini nih. Walaupun cuma ngatur-ngatur doang. Ini kan perlu pemikiran saudara-saudara ya. Jadi perhatian agama Islam terhadap anak yatim begitu besar. Karena jangan sampai dia jadi sampah masyarakat. Yang rugi masyarakat juga. Akibatnya keamanan tidak terjamin. Anak yatim nggak ada orang tuanya, nggak ada yang didik, jadi preman saudara-saudara. Yang rusak kampung lah akhirnya begitu. Itu kesalahan kita bersama. Jadi kesana tuh jauh pandangan agama untuk mengurus anak yatim, baik yang berharta atau yang tidak. Ini Al-Quran. Dan berikanlah kepada anak yatim yang sudah balik harta mereka, emang hak mereka. Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Nah, waktu dijadi wali, mengurus harta anak yatim, jangan ditukarin. Anggap saya yang ngurus anak yatim. Anak yatim punya harta berbentuk kambing, saya punya kambing. Saya tukarin dah kambing saya yang tegik dengan kambing dia yang gemuk. Saya bilang kan tukar sama-sama satu, kambing saya satu, kambing dia satu, kenapa tidak saya tukar? Tapi itu jelek, itu licik saudara-saudara. Saya ambil harta anak yatim yang haram, saya keluarkan harta saya yang halal, itu enggak bisa begitu. Ya, jadi enggak boleh menipu, dalam arti mengambil harta anak yatim dengan cara ditukar. Zaman dulu negeri Arab boleh jadi ada seseorang banyak kambingnya, meninggal. Ya, siapa yang ngurus nih? Ya seseorang. Kebetulan dia punya kambing juga, akhirnya ditukar. Ya, yang kurus-kurus tuh kambing dia ditukar milik kambing anak yatim yang gemuk-gemuk. Ya, dibilang satu sama satu kan nggak apa-apa. Apaan satu sama satu nggak apa-apa? Yang satu tegik, yang satu gemuk. Ini kacau ini. Al-Quran melarang begitu. Al-Quran melarang. Ini dikatakan jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Mana yang baik? Yang baik harta kita. Itu halal. Jangan ambil yang buruk, harta orang lain. Dalam hal ini anak yatim. Boro-boro ditambahin, tapi malah dikurangin. Ini aneh saudara-saudara ini. Maka dibenci oleh agama ini. Ya, maka digambarkan wala tatabaddalul khabitha bithayyib. Janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk. Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Tidak boleh itu. Ya, mengambil harta anak yatim sama aja mengambil bara api neraka, mengisi di perutnya api neraka. Jangan saudara-saudara ya. Bahaya gitu. Itu yang disebut wala taqulu amwalahum ila amwalikum. Ya, artinya dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Ya memang katanya ini zaman dulu itu ketika ada ayat yang menerangkan bahwa makan harta anak yatim sama aja makan bara api neraka. Maka masing-masing tuh tempat masaknya dipisahin. Ya, ada di satu rumah punya anak yatim misalnya. Jadi periuk buat dia lain dengan periuk buat yang tuan rumah begitu. Ntar piringnya lain, gelasnya lain, penggorengannya lain. Wah jadi repot kalau begitu. Jadi pusing. Ntar bisa-bisa gue gak dah ngurusin anak yatim. Maka itu dibolehkan nggak apa-apa. Ya nyampur-nyampur sedikit nggak apa-apa lah. Ya wajar, mau diapain? Ya masak nasi jadi satu, masih masak nasi anak yatim lain, masak nasi buat keluarganya lain. Ntar ini perempuan bilang, gue gak ada masakan, dibilang begitu. Ya. Enggak, katanya itu dibolehkan. Yang penting kita nggak ada niat untuk memakan harta dia. Ya ada nyampur-nyampur sedikit ya wajar lah, nggak apa-apa. Ya apalagi kita kan ngurus.
ngurus ya. Itu mungkin kalau dinilai dengan uang berapa yang ngurusin anak yatim. Tapi kan enggak kan. Ya. Jadi bercampur harta bukan tujuan mengambil, tidak apa. Ya. Itu yang disebut wala taqulu amwalahum ila amwalikum. Innahu kana huban kabira. Sesungguhnya tindakan-tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar. Jadi bukan dosa kecil tapi dosa besar, memakan harta anak yatim.